Pemirsa, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat hingga kini masih terus berlanjut. Data Gisdor Bank Indonesia tanggal 13 Oktober 2023 mencatat rupiah masih bertengger di level 15.700-an rupiah per dolar Amerika. Langkah agresif Bank Sentral Amerika untuk mempertahankan tren suku bunga acuan tinggi di negeri Paman Sam demi menurunkan laju inflasi ke level rendah telah mengakibatkan guncangan pada ekonomi global. Akibatnya, tingkat suku bunga acuan The Fed Fund Rate akan lebih tinggi dibandingkan suku bunga acuan bank sentral negara lain termasuk Bank Indonesia. Kondisi inilah yang memicu penguatan mata uang dolar Amerika Serikat menjadi kuat. Pelemahan rupiah dinilai bisa berdampak negatif pada kinerja pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor seperti industri farmasi, petrokimia, makanan dan minuman hingga tekstil. Sejumlah komoditas impor seperti bahan pangan dan bahan bakar minyak juga dikhawatirkan ikut mengalami kenaikan, sehingga akan menjadi faktor pemicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat di tanah air. Sementara itu, Gabungan Importer Nasional Seluruh Indonesia seperti dikutip media mengatakan, pemerintah dan Bank Indonesia harus segera melakukan intervensi untuk memulihkan nilai tukar rupiah. Sebab rupiah terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Sehingga importer pun kini dihantui risiko kerugian, di mana sebagian importer sudah melakukan kontrak pembelian, serta sebagian sudah membayar sebelum pengiriman produk. Adapun bagi importer yang belum menandatangani kontrak, diperkirakan akan memilih untuk menunda dulu pembelian sambil menunggu nilai tukar rupiah kembali menguat atau kembali ke level sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, dampak rupiah tembus 15.700 per dolar Amerika, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak David Sumual. Beliau adalah Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, Mas Pras. Apa kabar? Kabar baik juga, Pak David. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati dalam beberapa pekan terakhir ya, rupiah ini terus mengalami tekanan. Review terlebih dahulu dari Pak David, bagaimana menurut Anda arah dan pergerakan rupiah saat ini? Betul, Mas Pras. Jadi kalau kita perhatikan sejak Juli itu kecenderungannya memang rupiah melemah ya. Setelah sebelumnya sejak awal tahun atau akhir tahun lalu itu rupiah cenderung menguat ya. Sempat kita lihat di awal-awal tahun itu rupiah bergerak di bawah 15.000, sempat di 14.600-an. Tapi kalau kita perhatikan sejak Juli, Agustus kecenderungannya memang melemah. Dan bukan hanya rupiah sebenarnya yang melemah, tapi banyak mata uang emerging market yang lain, termasuk juga mata uang hard currency ya, seperti yen Jepang itu juga melemah, lalu juga yuan sudah sekitaran 8% pelemahannya, dan juga mata uang negara-negara tetangga kita ya di ASEAN seperti baht Thailand, ringgit ya, termasuk juga Singaporean dollar terhadap US dollar. Basically bisa kita simpulkan ini yang terjadi adalah dolar yang menguat terhadap semua mata uang ya. Jadi dolarnya bull ya, kita lihat pergerakannya dalam 2-3 bulan terakhir. Nah, ini kelihatannya memang ada kaitannya dengan dua faktor. Yang pertama memang sebelumnya ada wacana Fed akan menghentikan kenaikan suku bunganya di pertengahan tahun ini ya. Tapi kalau kita perhatikan terakhir karena memang concern terhadap inflasi kembali meningkat, dengan kenaikan harga komoditas utama energi seperti minyak yang juga mulai merangkak naik, ini juga kembali ada peningkatan ya dari sisi inflasi yang kemarin diumumkan di Amerika. Ini inflasi Amerika masih cukup tinggi, masih untuk inflasi intinya masih di atas 4%. Yeah. Walaupun headline inflation-nya sudah mengarah di bawah 4%. Namun ke depan ada peluang kemungkinan Fed akan kembali menaikkan suku bunganya ya. Jadi perkiraan pasar sebelum pengumuman inflasi terakhir yang bulan September kemarin, ini peluangnya masih 30%. Tapi setelah diumumkan bahwa inflasi masih relatif tinggi, di kisaran 3,7%, ini pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga lagi di akhir tahun di bulan November, ini probabilitasnya sekarang 40%. Ya. Nah, untuk faktor kedua adalah China sebenarnya. Jadi China pelemahannya lumayan dalam, tadi saya katakan sekitar 7-8% year to date, dan ini dipicu juga oleh persoalan di sektor propertinya ya. Dan kebetulan Indonesia ini secara geografis maupun kedekatan investasi maupun perdagangan cukup erat dengan China. Dan
mungkin kebanyakan investor melihat Indonesia ini atau negara-negara emerging market di Asia ini dalam satu kelas aset ya. Jadi kalau kita lihat pelemahannya memang relatif lebih dalam dibandingkan kawasan lain ya yang agak berjauhan atau hubungan dagang dan investasinya tidak seerat negara-negara emerging market di ASEAN. Baik, berarti kalau kita cermati epicentrumnya sendiri masih di Amerika Serikat kalau kaitannya dengan pelemahan sejumlah mata uang utama dunia, khususnya rupiah begitu, kaitannya dengan bagaimana kebijakan The Fed yang masih juga ada peluang menaikkan terus-menerus dari suku bunga acuannya untuk bagaimana juga menahan inflasi mereka. Lantas bagaimana Anda melihat tren ini ke depan begitu, Pak David? Ya, sejauh ini memang kecenderungannya emerging market currency ini masih melemah ya terhadap US dollar. Dan juga tadi yang saya bilang faktor keduanya adalah China tadi ya. China juga ekonominya kelihatan masih lambat ya. Indeks manufakturnya sejak bulan April kembali di bawah 50, artinya mereka mengalami kembali kontraksi di industri manufakturnya. Setelah di 3 bulan pertama saja nih industri manufaktur mereka ekspansi. Nah, untuk sektor properti juga yang merupakan representasi sekitar 30% dari ekonomi China ini juga masih vulnerable ya. Jadi untuk jatuh tempo sampai awal tahun depan ini masih cukup besar. Jatuh tempo untuk obligasi-obligasi yang terkait dengan sektor properti. Jadi masih akan meningkat sampai kuartal 1, kuartal 2 tahun depan. Dan ini juga menjadi salah satu concern dari pelaku-pelaku pasar. Oke, level 15.700-an begitu ya menurut Anda Pak David bagaimana? Apakah cukup nyaman atau sudah mulai lampu kuning ini untuk pergerakan rupiah kita? Untuk level sebenarnya kita pernah tadi saya katakan di depan 14.700 ya ketika itu mengatakan rupiah terlampau mahal ya atau overvalue ya. Jadi terlalu kuat waktu itu memang ya karena memang kita lihat inflow dana asing di pasar obligasi itu cukup kuat sejak awal tahun, terutama karena mereka berekspektasi bahwa inflasi akan sangat rendah. Jadi investor obligasi itu masuk, lalu disusul juga dengan investor dari pasar saham. Ya. Jadi net inflow itu sempat ke arah 70 triliun rupiah. Tapi sejak Agustus itu memang kecenderungannya outflow pemain di pasar obligasi maupun pasar saham. Ya. Untungnya di 1 Agustus kita mengeluarkan kebijakan DHI. Jadi ada kewajiban buat eksportir, terutama yang di sektor sumber daya alam, untuk merepatriasi hasil ekspornya. Jadi dana hasil ekspor harus masuk ke lewat via bank, itu masuk ke rekening khusus Bank Indonesia. Nah itu inflow-nya sudah sekitar 1,6 billion, memang masih sedikit di bawah harapan, tapi kita berharap sampai akhir tahun itu masih terus meningkat ya. Jadi ini kita lihat sejak 1 Agustus memang ada outflow sekitar 3,2 billion dollar dari pasar obligasi terutama ya. Jadi pasar saham dan obligasi itu kita total 3,2 miliar dolar. Nah ini diimbangi dengan tadi DHI. Bayangkan kalau nggak ada DHI ini justru pelemahannya mungkin bisa lebih dalam lagi. Nah untuk posisi 15.700 memang kami melihat di posisi sekitaran 15.500 ini posisi fundamentalnya sudah cukup baik buat investor ekspor maupun importir. Tapi kalau pelemahannya lebih dalam lagi misalnya di atas 16.000 ke atas ini mungkin rupiah bisa dikategorikan sebagai undervalue ya. Jadi memang posisi 15,5-an ini saya pikir cukup baik dari sisi eksportir maupun importir dan bisa menggerakkan sebenarnya. Nanti saya akan memberikan beberapa reasoning ya kenapa rupiah yang melemah ini justru bisa mendorong perekonomian ke depan. Baik, itu ya. Seperti apa nanti dampak plus minusnya kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pergerakan rupiah dari tanggal 2 Oktober sampai dengan 6 Oktober. Itu dia pergerakannya dari 2 Oktober sampai dengan Oktober. Itu dia pergerakannya dan langsung saja kita akan cermati terkait dengan infografik berikutnya. Ini untuk cadangan devisa Bank Indonesia.
Dari Agustus 2023 kita bandingkan dengan September 2023 memang ada penurunan ya dari 137,1 miliar dolar, kemudian di September 2023 menjadi 134,9 miliar dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak David Sumal, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Baik Pak David, kita akan lanjutkan kembali. Sempat tertunda kita bicara mengenai bagaimana dampak positif negatif kalau yang Anda katakan sebenarnya masih memberikan dampak positif juga ya, bisa menggerakkan beberapa sektor. Nah ini seperti apa nih yang terjadi begitu dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap sektor-sektor yang diuntungkan, kemudian sektor-sektor yang justru mengalami tekanan terhadap pelemahan rupiah? Jelas untuk importir ini tidak menguntungkan ya kalau rupiah kecenderungan terus melemah. Tapi di sisi lain buat pebisnis yang tadinya menunda untuk melakukan keputusan bisnisnya, berinvestasi, mengimpor barang, untuk untuk bahan baku dan seterusnya, ini bisa memicu mereka atau menstimulasi mereka untuk melakukan keputusan mereka gitu ya. Karena kita tahu di kuartal 1 dan kuartal 2 pertumbuhan relatif stabil di sekitaran 5,1%. Tapi perlu dicatat dari sisi omset atau sering kalau dalam hitungan agregat kita sebut sebagai pertumbuhan PDB nominal itu kecenderungan turun. Terakhir di kuartal 2 kita tahu pertumbuhan PDB nominal kita atau pertumbuhan omset nasional itu hanya 6,7%. Biasanya sekitar 10-12%. Artinya juga terjadi penurunan harga ya di pasar, tapi penurunan harganya itu lebih masuknya barang impor ya. Jadi barang impor deras sekali masuk ke dalam negeri. Nah, ini sinyalir pengaruh dari tanda kutip dumping ya, terutama dari China untuk produk-produk yang terkait dengan pakaian, style, terus juga alas kaki ya, spare part, elektronik dan seterusnya. Dan di sisi lain kalau ada kecenderungan pelemahan yang patut dicatat di sini terbatas ya, bukan pelemahan yang berlebihan. Ini justru saya melihat sebagai suatu hal yang positif karena tadi akan kembali menggerakkan ekonomi di satu sisi, orang akan memutuskan untuk melakukan pembelian barang ya, dan ini juga ujung-ujungnya akan berpengaruh pada pertumbuhan kredit, terutama pertumbuhan kredit modal kerja. Tapi memang pelemahan ini harus dijaga supaya jangan terlalu berlebihan ya. Di sini peran dari Bank Indonesia lewat isi dan cadangan devisa kita sangat-sangat cukup sekarang posisinya ya. Pernah di sekitaran 140 miliar dolar, sekarang sekitaran 135 miliar dolar. Sewaktu-waktu memang dibutuhkan likuiditas di pasar, likuiditas falas, dan di sini peran Bank Indonesia sangat penting untuk memasok likuiditas sehingga ada balance ya antara supply demand untuk pasar falas. Baik, Pak David, lantas strategi apa yang perlu dilakukan untuk menjaga pelemahan tidak berlanjut begitu, meskipun dari sisi cadangan devisa kita masih cukup aman begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak David. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak David Sumal, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Baik Pak David, lantas strategi apa yang perlu dilakukan? Mengingat pelemahan rupiah ini masih berlanjut dalam beberapa pekan terakhir, kemudian The Fed pun masih higher for longer begitu ya. Bagaimana upaya menjaga inflasi dengan cukup keras dengan mereka menggunakan instrumen suku bunga acuan Bank Sentral. Nah, BI sendiri ada peluang tidak nantinya ikut menaikkan lagi nih suku bunga acuan kita, Pak David? Oke, Mas Pras ya. Kalau untuk saat ini kelihatannya memang pelemahan yuan, terutama yang mempengaruhi banyak mata uang di market, termasuk rupiah, ini kami melihatnya masih sifatnya temporer ya. Jadi memang tadi berperan terhadap pelemahan rupiah, tapi ini temporer. Kami melihat pada akhirnya nantinya pasti akan ada intervensi-intervensi yang sudah dilakukan juga oleh otoritas China, termasuk juga penurunan suku bunga dan juga gelontoran likuiditas ya ke pasar uang di China. Yang kedua memang kita khawatir soal harga minyak ya. Harga minyak pengaruhnya nanti juga ke ujung-ujungnya ke kebijakan Fed ya. Dan ini sangat sulit untuk ditebak ya, kondisi geopolitik di Ukraina, kondisi geopolitik di Timur Tengah ini sangat volatile dan ada yang tahu gitu bagaimana konstelasinya
ke depan ya. Tapi sejauh ini memang kemungkinan kenaikan suku bunga Fed itu sudah di price in oleh market akan terjadi satu kali lagi di November paling tidak ya. Dan ini artinya perbedaan suku bunga patokan kita dengan Fed itu sudah sama gitu ya. Betul. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi gap. Dan kita tahu mata uang US dollar itu adalah hard currency. Tapi yang biasanya dihitung oleh investor itu bukan nominal rate-nya atau suku bunga nominalnya, tapi bunga realnya. Oke. Nah, suku bunga real atau real rate ini atau perbedaan antara imbal hasil surat utang negara taruhlah di situ dengan inflasi sebenarnya kita masih lumayan. Jadi Oke. suku bunga real kita dibandingkan suku bunga realnya Amerika itu masih lebih tinggi kita. Kita masih positif. Karena Amerika kita tahu inflasinya tinggi sekali. Ya, inflasinya masih 3,7 dan kita inflasi sudah 2,2%. Nah, di ASEAN yang suku bunganya suku bunga realnya positif itu adalah Indonesia, Filipina ya. Sedangkan yang lain kecenderungannya negatif karena inflasinya lebih tinggi. Nah, ini yang masih menjadi satu faktor yang membuat rupiah menarik ya. Tapi di satu sisi memang kita harus catat memang investor juga melihat expected inflation. Inflasi ke depannya akan gimana. Betul. Terutama ini kita khawatir memang harga minyak. Dan memang perlu dilihat juga memang dari sisi tenor nih berbeda ya. Kalau Fed itu kan overnight ya. Nah, kalau untuk suku bunga kita ini 7 day. Jadi memang perbedaan-perbedaan itu termasuk juga tadi dengan suku bunga real yang masih positif. Kami melihat bahwa kemungkinan Bank Indonesia masih akan menahan, tapi tidak menutup kemungkinan ya ke depan, terutama kalau expected inflation kita akan meningkat ke depan, terutama dipicu oleh kemungkinan harga komoditas, terutama minyak ini masih akan bergejolak ke depannya. Terutama karena faktor geopolitik nih, apalagi kalau misalnya Iran masuk ke dalam konstelasi pergolakan atau turbulensi di Timur Tengah ini memang sulit ditebak ya harga minyak ke depan berapa. Ada yang mengatakan bisa sampai di atas $150 dan ini tentunya skenario sangat pesimistik tentunya buat perekonomian global, termasuk juga pasti akan ada impact-nya ke rupiah dan juga suku bunga patokan kita. Yes, karena importasi kita kan juga memang masih cukup besar untuk di minyaknya sendiri, kemudian bahan pangan pun sama ini Pak David. Apakah ini akan menjadi salah satu concern pemerintah untuk bagaimana menjaga tidak terlalu berdampak ya terhadap kenaikan inflasi ke depan? Ya betul, untungnya sejak awal tahun kita ada antisipasi kemungkinan El Nino dan gejolak harga pangan, kita melakukan impor sudah sekitaran 1,7 juta ton atau secara value sekitaran $1 billion dan pemerintah ada rencana untuk menaikkan sampai 500.000 ton lagi ya impornya. Dan ini untuk antisipasi kalau El Nino atau musim panas berkepanjangan ini sudah 3 bulan nggak hujan ya. Ini berkelanjutan dan tentu akan berdampak pada produksi pangan dan ujung-ujungnya inflasi. Nah ini memang kita harus waspadai. Dan sejauh ini memang faktor eksternal yang lebih kuat ya mempengaruhi rupiah maupun inflasi kita dibandingkan kondisi domestik. Oke, rekomendasi dan mungkin saran Anda terkait dengan tren pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah belakangan ini, Pak David? Ya, saya pikir untuk pelaku usaha itu jelas mereka pasti akan mulai antisipasi ya kemungkinan pelemahan. Tadi mulai mengeksekusi juga keputusan-keputusan bisnisnya untuk melakukan pembelian barang bahan baku dan seterusnya. Untuk kontrak-kontrak jangka panjang mungkin mereka juga sudah berpikir untuk melakukan hedging ya. Saya pikir ini juga penting karena gejolaknya ini sangat kuat masih karena pengaruh geopolitik ya. Dan di sisi pemerintah sendiri ya kita perhatikan pemerintah ini sudah melakukan antisipasi tadi lewat importasi pangan, lalu juga dari sisi dana pemerintah yang belum dipakai ini masih cukup besar. Kita tahu sampai bulan Agustus pemerintah ini anggarannya masih surplus. Di dana pemerintah yang ada di Bank Indonesia sekitaran 600 sampai 700 triliun itu bisa dijadikan buffer ya. Terutama untuk tadi pangan misalnya dan termasuk juga kemungkinan lonjakan harga BBM ya. Kalau kita lihat untuk BBM non subsidi harganya sudah mulai merangkak naik ya dan ujung-ujungnya bisa mempengaruhi juga defisit pemerintah ya. Untungnya sampai sekarang pemerintah masih punya spare atau buffer yang cukup besar untuk
mengantisipasi hal-hal tersebut. Baik, itu nampaknya pemerintah lebih siap untuk memitigasi ya terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah kita terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya seperti dolar Amerika. Baik, Pak David, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak David. Salam sehat, terima kasih Mas Pras.